Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam YouTube Dinda. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di negara Hong Kong. Sebelum saya menjelaskan materi ini, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya di YouTube Dinda ya. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya akan membahas lebih luas lagi, yaitu ke negara Asia ya, yaitu negara Hong Kong. Hong Kong merupakan daerah administrasi khusus Cina ya. Kawasan ini terletak di bagian tenggara Cina dan berbatasan dengan provinsi Guangdong ya. Nama Hong Kong berasal dari Heng Kong yang artinya pelabuhan harum. Dalam bahasa Canton dikenal dengan istilah Hong Kong yang artinya pelabuhan semerbak ya. Dahulu Hong Kong mendapat julukan sebagai kerajaan penyantun ya, sebagai kerajaan penyantun. Pada waktu para pedagang dari Portugis datang ke abad 16, Hong Kong merupakan kumpulan desa nelayan dan petani ya. Penduduk masih jarang ya, teluk dan pulau-pulau kecil sepanjang pantai tempat bersarangnya bajak laut ya, mengganggu pelayaran sepanjang pantai Cina Selatan ya. Banyak penduduk tidak tinggal di daerah tersebut ya. Jadi Hong Kong, agama dipandang sebagian dari budaya Hong Kong. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak mendasar ya, hak mendasar yang dinikmati penduduk Hong Kong. Keberadaan agama dilindungi oleh hukum dasar ya, atau basic law, yang peraturan terkait ya. Agama yang tumbuh dari perkembangan di Hong Kong antara lain yaitu agama Buddha ya, atau agama Buddha, agama Tao, Konghucu ya, Kristen, Islam, Hindu, dan Yahudi ya. Sekitar 700 warga Hong Kong menganut Buddha dan Tao, atau 320-an ya. Di sini kebanyakan Muslim Hong Kong Cina dari suku Han ya, diikuti Pakistan, India, Malaysia, Indonesia, Timur Tengah, dan negara-negara Afrika. Saat ini diperkirakan jumlah kaum muslim di Hong Kong mencapai 250 jiwa ya. Kaum muslim menjadi komunitas yang berkembang tersebut ya. Perkembangan Islam di Hong Kong banyak dipengaruhi oleh warga migran ya, Indonesia atau BMI, atau tenaga kerja Indonesia TKI, atau perantau Indonesia yang jumlahnya terus meningkat ya. Jadi pertama maksudnya dengan masuknya tenaga TKI ke Hong Kong ya. Jadi mulailah pengenalan Islam masuk di Hong Kong ya. Di sana juga ada komunitas Muslim telah ada di Hong Kong, termasuk sejak Cina yang lebih dari 1000 tahun yang lalu ya, dibawa oleh komunitas pedagang Arab yang membawa barang-barangnya berjualan melintasi jalur sutra yang hubungkan Cina dengan dunia barat. Jadi perkembangan Islam di Hong Kong mencapai puncaknya pada musim Pakistan dan India ya, dipekerjakan oleh tentara Inggris ya. Jadi sejarah mencatat perkembangan Islam di Cina termasuk di Hong Kong sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu ya. Dimulai Rasulullah SAW mengirimkan 3 sahabatnya untuk mendatangi negara Cina untuk menyebarkan agama Islam. 2 di antara peninggalan perjalanan salah satunya yaitu orang lain tiba membangun 3 buah masjid. Salah satunya adalah Guangzhou ya. Masjid terbuat dari tahun 627 ya, yang didirikan oleh Zhong Zhao ya.
Hong Kong merupakan salah satu negara favorit untuk tujuan wisata dunia. Bidang pariwisata merupakan tonggak utama perekonomian negara Hong Kong ya. Dari jumlah wisatawan mencapai 21,80 juta tahun ya. Hampir setiap tahun jumlah wisatawan terus meningkat. Jadi Hong Kong mulai menyebarkan penyebaran Islam masuk ke Hong Kong ya. Jadi Hong Kong itu pertamanya masuk dari berdagangnya bangsa Arab ke Hong Kong. Bentuk-bentuk budaya Islam di Hong Kong. Ada keanekaragaman bentuk hubungan antara Islam dan kebudayaan Hong Kong dalam bentuk kebudayaan sebagai berikut ya. Pertama, masjid-masjid di Hong Kong ya. Dengan adanya masjid di Hong Kong, Islam mulai dikenal yaitu dengan adanya masjid ya. Di tahun 1890 Masehi. Masjid yang pertama yaitu Masjid Jamiah Moskow ya. Yang kedua yaitu Masjid Shimshasui ya. Yang ketiga yaitu Masjid Ammar Wasai ya, atau Masku Osman Ramzu Sadiq Islamic Center ya. Jadi dengan adanya masjid dapat dikenallah Islam di Hong Kong. Jadi beberapa masjid yang ada di Hong Kong mulailah berangsur-angsur Islam dikenal oleh masyarakat Hong Kong ya. Jadi dengan sejarah-sejarahnya masjid yang ada itu berangsur-angsurlah Islam dikenal oleh masyarakat Hong Kong. Kegiatan keagamaan Islam di Hong Kong ya. Kegiatan keagamaan Islam di Hong Kong antara lain pelaksanakan Idul Fitri, Idul Adha ya. Pelaksanaan majelis taklim itu mulai berangsur-angsur berangsur-angsur mulai dibudayakan ya untuk umat Islam di sana ya, karena dia mengadakan itu dengan mengadakan sholat Idul Fitri, dengan melaksanakan sholat Idul Adha ya. Jadi masyarakat itu mulai berangsur-angsur mengenal tentang Islam ya. Jadi di Hong Kong juga mengenai sertifikat halal ya. Jadi di Hong Kong juga udah mengeluarkan sertifikat halal untuk restoran-restoran ya. Jadi mulai berangsur-angsur mengenal sertifikat halal umat Islam ya, untuk makanan-makanan yang halal ya. Jadi dibuatlah sertifikat halal. Organisasi Islam di Hong Kong. Banyak organisasi Islam ya, keberagaman Hong Kong dibentuk oleh para buruh ya. Untuk saat ini dibentuk oleh para buruh migran Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 50 organisasi di bawah ini ditunjukkan ya. 50.000 organisasi ya. Salah satunya yaitu organisasi Masyarakat Mantau Negarawan Hong Kong itu ya. Jadi banyak organisasi-organisasi yang telah dibuat oleh kaum muslim di Hong Kong ya. Jadi udah mulailah berkembanglah tentang Islam di Hong Kong ya. Jadi alhamdulillah Islam udah mulai diterima di negara Hong Kong ya. Begitu salah satunya ya, salah satu sejarah maksudnya Islam di Hong Kong ya. Yang pertama yaitu datangnya pedagang dari Arab ke Hong Kong dengan mendirikan masjid-masjid. Dengan didirikannya masjid makanya berkembanglah pengenalan tentang Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, tentang sejarah masuknya Islam di Hong Kong. Apabila saya dalam penyampaian ada suatu perkataan yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.